Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Kita akan bersukacita pada ibadah kita saat ini. Haleluya. Kita mau undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Berhembuslah Roh Kudus tempat ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa.
hari ini kita akan berbicara tentang hidup harus beribadah kepada Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Jadi Yesus membawa murid-muridnya sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi Yesus sedang memberkati murid-muridnya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi ini momentum saat di mana Yesus memberkati dan kemudian terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi mereka setelah melihat Yesus naik ke sorga, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan mereka memuliakan Allah. Itu yang dilakukan murid-murid, sama seperti saudara dan saya. Itulah sebabnya tema kita kali ini adalah hidup harus beribadah kepada Tuhan. Apa yang Yesus persiapkan ketika dia sudah naik ke sorga? Pertama, dia menyediakan tempat. Dia berkata di dalam Yohanes 14, tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Luar biasa, kita yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, dia menjanjikan untuk mencurahkan Roh Kudus. Dan itulah hari-hari di mana kita saat-saat ini berdoa bersama-sama untuk minta dipenuhkan Roh Kudus. Yesus berkata, tunggu di tempat sampai kamu diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Dan murid-murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus yang datang seperti tiupan angin keras dan seperti lidah-lidah api yang hinggap pada masing-masing murid. Itu suatu peristiwa yang luar biasa, dan murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itulah yang disebut hari lahirnya gereja, hari dicurahkannya Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah ketika dia naik ke sorga, dia berjanji akan datang kembali. Itulah janji yang diberikan kepada saudara dan saya. Kita bersama-sama menanti janji itu, menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan Yesus apapun yang dikatakannya dalam janjinya, dia tidak pernah mengingkarinya. Dia pasti datang kembali. Sekalipun mungkin keadaan kita berat dan susah, tapi Tuhan akan senantiasa menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, kita akan masuk di dalam tema kita, hidup harus beribadah kepada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Ya. Dalam Keluaran 23 ayat 25, silakan Pak Relandi membacanya. Hidup harus berubah. Keluaran 23 ayat 25. Harus beribadah. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Tetapi kamu, yaitu saudara dan saya, harus beribadah. Saudara, saya sampaikan tadi, Pak Elisoa dari NTT, dia datang, memang tujuannya berobat ke Malang ini. Tapi dia mengusahakan untuk beribadah. Dan itulah yang harus kita lakukan sesuai firman Tuhan ini. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Karena ada Allah-Allah huruf kecil, itulah dewa-dewa. Termasuk mungkin hobi saudara, termasuk mungkin segala sesuatu yang saudara sukai. Perhatikan baik-baik. Tidak boleh ada yang lebih daripada Tuhan.
Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Terus, Maka ia akan memberkati roti makananmu maka dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan air minumanmu. dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, tubuh kita memang lemah dan rentan penyakit. Tetapi ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita, dan penyakit dijauhkan. Bisa sakit, tapi Tuhan akan meloloskan kita. Tuhan akan senantiasa sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Ya, sekarang berikutnya. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua orang. Nah, hidup kita ini hanya karena kasih karunia Allah. Jadi, firman Tuhan berkata bahwa oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Dan luar biasa apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Kasih karunia menyelamatkan semua orang. Terus, Titus 2 ayat 11 sampai 13. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. ya, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Tentunya semua orang yang apa? Semua orang yang percaya. Dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Jadi kasih karunia Allah bagi semua orang itu sudah nyata. Nyata, benar-benar. Terus, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Apa arti kefasikan? Kefasikan adalah orang disebut Kristen tapi tidak beribadah. Orang disebut orang percaya tapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu namanya fasik. Dan saya berdoa agar tidak ada yang terjadi seperti itu dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhanlah yang memberkati kita. Terus, dan keinginan-keinginan duniawi, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Karena kefasikan itulah yang menjerat orang. Keinginan-keinginan duniawi itulah yang mengikat orang pada dosa. Terus, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. supaya kita itu hidup bijaksana, adil, dan beribadah kepada Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah waktu dengan bijaksana. Kamu harus bijaksana, adil. Apa artinya adil? Adil itu artinya tidak mengutamakan satu hal lebih daripada Tuhan. Adil artinya mengutamakan Tuhan lebih daripada apa yang ada. Dan beribadah kepada Tuhan. Kamu harus bijaksana, adil, dan beribadah kepada Tuhan. Terus, Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia luar biasa. Ada pengharapan yang penuh bahagia. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah pengharapan yang akan datang dalam hidup kita. Dan itu adalah suatu hal yang bahagia, di mana kita sedang menantinya bersama-sama. Terus, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. luar biasa. Pernyataan kemuliaan Allah itulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan saudara dan saya yang ada ini, yang masih ada pada saat kedatangan Tuhan, kita akan diubah dan kita akan bertemu bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Berikutnya, Yesus membebaskan kita dari segala kejahatan. ya,
Hanyalah Yesus yang sanggup membebaskan saudara dan saya dari kejahatan. Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Siapakah yang telah menyerahkan dirinya bagi saudara dan saya? Adalah pribadi Allah yang adalah firman, yang telah menjadi manusia. Dia sama dengan Allah, tapi dia tidak mempertahankan kealahannya. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dialah yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, bagi saudara dan saya. Terus. Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Membebaskan kita dari segala kejahatan. Terus. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, kitalah umat, kitalah jemaat. Dia adalah kepala. Yesus Kristus Tuhan adalah kepala jemaat. Yesus Kristus Tuhan adalah kepala gereja. Dan dia telah menyerahkan dirinya kepada saudara dan saya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Luar biasa, Tuhan itu baik. Hanya oleh karena kemurahan Tuhanlah kita dibebaskan dari segala kejahatan dosa. Amin. Jangan ada yang mau terikat lagi dengan dosa seperti apapun itu. Lepas, merdeka. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kebebasan itu adalah suatu kemerdekaan yang berasal dari Tuhan, bebas dari dosa, bebas dari segala kejahatan dalam bentuk apapun. Berikut. Latihlah dirimu beribadah. Ya. Latihlah dirimu beribadah. Ya. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 10. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Di waktu-waktu kemudian ada roh-roh penyesat, ada roh setan-setan yang berusaha menyelewengkan, menyesatkan manusia. Dan kita tidak boleh terikut di dalamnya. Pada waktu kemudian ini adalah pada waktu berjalan ke depan. Dan kita harus waspada, saudara. Kita harus tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Agar kita tidak diselewengkan dan disesatkan. Tapi kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang hidup. Amin. Yaitu Yesus yang telah menyerahkan dirinya dan membebaskan kita dari segala kejahatan. Terus, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, ada pendusta-pendusta ternyata yang hati nuraninya itu memakai cap mereka. Pendusta-pendusta itu menyelewengkan, menyesatkan, dan itu akan terjadi. Termasuk kalau ada orang yang lebih mengutamakan dirinya sendiri daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri, itu rawan terhadap penyelewengan, terhadap penyesatan. Sebab ada pendusta-pendusta yang dikatakan, pendusta-pendusta yang memakai hati nurani mereka.
Jadi hati nuraninya sudah tidak benar lagi, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya saudara harus hati-hati. Sesederhana apapun firman Tuhan, tetaplah setia, tetaplah sungguh-sungguh, beribadahlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berkati roti makananmu dan air minumanmu dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan akan terus menolong saudara dan saya. Terus. Mereka itu melarang orang kawin. Ya, melarang orang kawin. Karena apa? Ada egoisme sentris, pusatnya ego. Terus? Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Ya. Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Harus begini, harus begitu. Mereka tidak sesuai dengan kebenaran. Kenapa? Kita baca lanjut. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Semua yang diciptakan Allah itu tidak ada yang haram. Terus. Dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Kuncinya apa? Ucapan syukur. Kalau saudara mau makan, saudara berdoa minta dikuduskan oleh firman Tuhan dan makanlah dengan ucapan syukur. Ya, dan Tuhan akan terus menolong. Slide selanjutnya. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya, itulah kalau kita berdoa, Tuhan, kuduskan makanan ini dengan firman-Mu. Karena firman Tuhan menguduskan makanan dan minuman yang kita makan dan minum. Dan Tuhanlah yang memberkati kalau kita terima dengan ucapan syukur. Saudara mungkin bisa makan daging, mengucap syukurlah. Saudara belum bisa makan daging, mengucap syukurlah. Saudara masih bisa makan, saudara masih bisa hidup. Kalau saudara hidup seperti saudara dan saya sekarang, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terus? Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya, jadi ajaran sehatlah yang kita ikuti selama ini. Terus? Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, latih dirimu beribadah. Jauhilah dongeng dan cerita-cerita nenek tua. Cerita-cerita tahayul. Cerita-cerita dari dongeng yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Terus? Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya. Engkau boleh olahraga. Engkau boleh berusaha untuk mengolah tubuhmu. Tetapi itu terbatas gunanya. Terus. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Luar biasa. Ibadah itu mengandung janji baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Saudara, beribadahlah kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan terus menolong saudara. Ya, slide selanjutnya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya. Kita punya pengharapan. Pengharapan yang luar biasa. Yaitu pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jangan sampai terjadi Yesus datang dan kita ditinggal. Tidak boleh terjadi itu. Oleh sebab itu beribadahlah kepada Tuhan dengan setia,
dengan takut akan Tuhan, maka Tuhanlah yang sumber pengharapan itu akan mengangkat saudara dan saya untuk ada bersama-sama dengan Dia. Ingat, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang dikatakannya itu adalah ya dan amin. Dan Tuhan memberkati. Amin. Slide selanjutnya. Ucapan berkat. Ya, perhatikan baik-baik ini. Ulangan 28 ayat 1-11. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, terus, dan melakukan dengan setia segala perintahnya dan melakukan dengan setia segala perintahnya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. luar biasa. Diangkat. Bukan hanya diangkat di antara bangsa-bangsa di bumi, tapi diangkat pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Luar biasa, Tuhan itu baik. Terus, Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, terus, Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. kota dan diberkatilah engkau di ladang. Terus, Diberkatilah buah kandunganmu, ya, jadi anak-anakmu, cucumu diberkati Tuhan. Terus, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. luar biasa. Ternak-ternak kita, segala usaha kita diberkati Tuhan. Terus, Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. ya, apapun yang kita usahakan itu diberkati Tuhan. Terus, Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. terus, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapan Ya. di depanmu. mereka namanya apa? Kocar kacir. Sebab mereka berperang bukan melawan kita, tapi melawan Tuhan yang ada di pihak kita. Terus, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu. Tuhan akan memerintahkan berkat. Amin. Jadi berkat diperintah. Terus, Dan di dalam segala usahamu, luar biasa. Terus, Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. luar biasa. Di mana engkau tinggal saat ini, Tuhan akan memberkati engkau. Amin. Amin. Terus, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, ya, sebab seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. ya, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Terus, dengan Jika engkau sumpah berpegang kepadamu. pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Udahlah saudara, Alkitab jelas menulis, kalau kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, menuruti perintahnya, maka Tuhan akan memberkati engkau. Diberkati segala-galanya diberkati. Bahkan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Ini firman Tuhan. Ini beneran. Ini tidak main-main. Terus, Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. ya, nama Tuhan itu disebut atas kita. Terus, Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. luar biasa. Untuk memberikannya kepadamu artinya diberi kepada saudara dan saya.
Diberi. Tadi diperintah berkat, tapi sekarang diberi segala berkat. Tuhan memberkati. Amin. Bagian yang terakhir. Apa sebenarnya tujuan dari ketika kita hidup diminta untuk beribadah kepada Tuhan? Apa sih tujuannya? Baca. Tujuan langit dan bumi baru. Iya. 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru. Sesuai dengan janjinya kita menantikan langit dan bumi yang baru. Terus. Langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya. Kita sedang menantikan yang namanya Yerusalem baru. Kota dan langit yang baru. Di mana tidak ada lagi perkabungan. Di mana tidak ada lagi air mata. Di mana tidak ada lagi kedukaan dan sengsara. Kita masuk ke dalam kota permai Yerusalem baru. Itulah tujuan hidup kita. Masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Amin. Ya, Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saya. Ya, Tuhan tolong kita semua, amin. Tetap sehat, amin. Kalau kita ada dan kita masih hidup, beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami pada hari ini. Bahwa kalau kami masih hidup itu berarti kami harus beribadah kepada Tuhan. Maka kami percaya Tuhan memberkati roti kami, air minuman kami, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kami. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita harus hidup bijaksana, adil, dan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita pulang ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat yang berkelimpahan. Berkat dari Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat yang kita terima dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.